Saudara, itu tadi sejumlah ucapan dan juga doa-doa yang dipanjatkan begitu oleh sejumlah ketua umum parpol yang hadir di Puncak HUT ke-17 Partai Gerindra. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Mas Agung, tadi kalau kita melihat bagaimana ucapan dan juga tadi AHY bahkan sempat menyinggung soal soliditas. Artinya nih apakah bisa dilihat bahwa Kimplas ini sudah siap, sudah solid begitu? Kalau tadi Mas Agung katakan ini menjadi salah satu tantangan. Ya, saya kira untuk saat ini memang masih bulan madu, Mbak Ta ya. Jadi tidak ada riak-riak yang terlalu signifikan di internal Kimples karena semua ketum ini kan berada di wilayah yang aman ya sebagai Menko. Jadi tidak ada irisannya dengan kebijakan publik secara langsung sebagaimana para menteri-menteri yang kemarin diuji ya lewat beragam kebijakan-kebijakan yang sangat strategis seperti itu. Tinggal bagaimana para ketum ini akan merespon saat misalkan jatah ya di kabinet mereka dikurangi semacam itu ataupun ketika mereka diperingatkan dalam konteks ya perilakunya itu akan menjadi ujian paling nyata ketika nanti Koalisi Indonesia Maju Plus Kabinet Merah Putih akan terus bergulir dari waktu ke waktu ya. Bisa jadi nanti tantangan hebatnya akan mengemuka jelang 2029, asumsikan 2027, 2028, atau ketika misalkan ada masukan untuk misalkan politik nasi goreng itu jadi dimasak, PDIP-nya tiba-tiba masuk, otomatis akan ada penyesuaian-penyesuaian politik yang harus diterima oleh Koalisi Indonesia Maju Plus sebagai koalisi awal yang mendukung pemerintahan Prabowo Gibran seperti itu. Jadi tantangannya akan ada di sana, tapi saya lihat sementara ini selama ini ya per 3 bulan ini semuanya baik-baik saja seperti itu dan semuanya nyaman dengan realitas politik yang ada di Koalisi Indonesia Maju Plus maupun Kabinet Merah Putih seperti itu. Oke, artinya bisa ada potensi koalisinya bisa jadi lebih besar lagi ke depan, Mas Agung, kalau tadi ya salah satu tantangannya adalah soal pembatalan presidensial threshold 20% itu. Iya, sangat mungkin ya, apalagi misalkan PDIP-nya dalam tanda petik terus dipojokkan, diserang bertubi-tubi dari luar maupun di dalam, ya di luar itu dalam artian di publik ya, di dalam lewat koalisi Indonesia Maju pemerintah semacam itu nggak ada pilihan bagi PDIP daripada kita babak belur semuanya nggak kena gitu ya. Apalagi kemarin ada survei di mana menempatkan PDIP itu justru di level terbawah pamornya di legislatif DPR semacam itu. Padahal mereka sudah berada di luar pemerintahan. Kok kita nggak dapat insentif juga ya? Yang mending masuk aja kalau gitu. Ya, kita bisa lebih aman, relatif lebih leluasa bergerak semacam itu. Tapi pikiran-pikiran demikian saya kira bisa merugikan publik karena kita tidak punya lagi sarana ataupun alternatif partai yang bisa melihat dengan cara berbeda dan di titik inilah untuk menemani PDIP masyarakat sipil ya publik harus kuat harus berdaya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan sebagaimana kemarin sudah ter terelaborasi lewat beragam kebijakan-kebijakan kurang populis ya katakanlah PPN 12% yang nggak jadi naik tabung LPG 3 kilogram kemudian ini ada arahan soal efisiensi terus ada problem pagar makan laut dan hal-hal lain yang saya kira publik di sana sangat concern mengawal itu dan itu bagus bagi demokrasi kita artinya bagaimanapun lakon elit ya baik di partai maupun individu-individunya kita nggak akan terlalu bergantung yang jelas publik ya lewat masyarakat sipil atau netizen ya itu semuanya terus mengawal terus bergerak kalau ada yang nggak beres ada yang nggak benar kita bersuara dan demikian Pak Prabowo juga akan melirik itu karena apa? Setelah kondisi koalisi di parlemen kondusif ya terkondisikan 80% lebih, maka Pak Prabowo harus berkoalisi dengan masyarakat, Mbak Okta. Ya, karena ini tugas utamanya ketika memimpin Indonesia. Kalau koalisi bersama rakyat ini tidak terbentuk, kebijakan populis tidak populis terus lahir dan blunder banyak. Nah, ini bisa berbahaya dan menjadi bumerang bagi pemerintahan beliau sekarang maupun di term keduanya nanti ya mereka akan mencari atau melirik lawan-lawan yang memang pas atau pantas untuk melawan Pak Prabowo. Ya termasuk juga mencari nama-nama alternatif untuk ya membantu ya kira-kira menteri mana yang harus diganti dan diganti dengan figur yang layak dan cocok untuk melaksanakan tugas-tugas yang terkait sehingga ini bisa meredam gejolak yang ada di masyarakat sehingga ke depan saya lihat walaupun terlihat semuanya stabil terkondisikan tidak terkondisikan banget karena apa publik kita semakin kesini semakin kritis semakin cerdas
dan mereka begitu sensitif terhadap ragam kekurangan dan keterbatasan yang dilakukan oleh pemerintah ketika menetapkan sebuah kebijakan seperti itu. Oke, Mas Agung, kalau kita lihat tadi di beberapa visual yang bisa disaksikan juga oleh pemirsa Kompas TV bahwa ada beberapa tamu-tamu ataupun juga petinggi parpol yang hadir yang menjadi undangan hari ini. Nah, salah satu yang menarik perhatian adalah Megawati Soekarno Putri yang memang sedang berada di luar negeri, tapi memang mengutus begitu ada perwakilan dari PDI Perjuangan. Apakah ini bisa dilihat menjadi salah satu cerminan sikap dari PDIP yang berada di luar koalisi Kim Plus terhadap Partai Gerindra itu sendiri? Ya, persis. Ya, PDIP kemarin sempat mendeklarasikan sikap menjadi semacam mitra kritis ya dan mitra strategis. Kalau saya tafsirkan mitra kritis ini ya mereka akan bersuara dengan keras. Ini ada Pak Said Abdullah sama Pak Audi Dondo Kambe ya. Jadi mereka akan mengkritisi ketika memang kebijakan itu tak populis ya sebagai mitra kritis. Tapi ketika kebijakan itu berpihak, mereka akan menjadi mitra strategis yang mendukung. Ambil contoh misalkan soal makan bergizi gratis. Mereka concern mendukung itu karena sesuai dengan ya ideologi partai PDIP semacam itu karena berpihak kepada masyarakat. Yang mereka dalam tanda petik kritisi bagaimana ya pelaksanaan MBG itu supaya sesuai dengan peruntukan, anggarannya tidak bocor, kemudian kualitas ya MBG sendiri apakah menunya, pengolahan makanannya dan seterusnya itu menjadi terus lebih baik sehingga ini arahan yang saya kira baru pertama juga dilakonkan oleh PDIP dalam posisi dua kaki semacam itu ya, mitra kritis ataupun mitra strategis semacam itu. Jadi kalau saya sih melihat ini akan terus dinamis ya positioning ini karena ini akan membuat posisi tawar PDIP tetap berada di orbit strategis kekuasaan karena mereka dalam tanda petik tidak bisa melakukan satu peran saja atau satu citra saja sebagai oposan ya karena mereka harus menghitung betul efek dan ekses yang terjadi ketika mereka misalkan kritis terus ya efeknya apa kepada partai maupun kepada kader-kadernya hari ini semacam itu tapi juga mereka nggak bisa mendukung terus kenapa mereka harus mempertahankan basis pemilih mereka yang memang hari ini berada dalam posisi yang berseberangan dengan pemerintah. Nah bermain dengan dua posisi atau dua peran tersebut kan tidak mudah ya sehingga PDIP pada satu momen akan dihadapkan kita harus milih yang mana di antara itu seperti itu Mbak Okta. Artinya tadi penegasan Mas Agung ada resiko yang bisa dihadapi oleh PDIP ke depan kalau tadi Mas Agung sempat bilang soal babak belur di segala sisi kepada PDIP apa yang perlu menjadi catatan begitu karena PDIP berada ibaratnya di luar koalisi. Iya, kita butuh oposisi yang konstruktif. Ya, oposisi yang bisa yang memainkan peran sebagaimana publik hari ini mengawal pemerintahan ya. Ya kalau memang itu jelek ya jelek gitu, nggak perlu ditutup-tutupi. Kalau memang bagus ya bagus. Artinya ya udah apresiasi. Kalau jelek kita berharap PDIP ada solusinya semacam itu berdasarkan pengalaman PDIP memimpin selama ini ya. Jadi ini memang sehat relasi oposisinya tidak sebatas menolak, melawan ya demonstrasi semacam itu enggak gitu itu biarkan masyarakat tugas mendemonstrasi itu tapi tugas PDIP karena sudah berada di kekuasaan beberapa waktu yang lalu ya otomatis sangat fasih ketika berada nanti memberikan rekomendasi solusi ya sehingga itu bisa membantu pemerintahan Pak Prabowo dan di situ publik akan mengapresiasi elit juga demikian karena apa? Karena PDIP bisa memainkan peran yang sangat signifikan untuk membantu pemerintah juga sekaligus menjawab aspirasi publik yang menginginkan kebijakan terus populis seperti itu. Oke, tapi Anda lihat saat ini bagaimana ruang kritis yang dibuka oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terutama? Iya, saya melihatnya ruang-ruang kritis itu terbuka lebar. Tinggal kita memanfaatkan dengan optimal sesuai dengan koridor yang ada, sesuai dengan aturan main. Dan saya yakin ini akan menjadi ya pembeda Presiden Prabowo dengan yang sebelumnya. Ya arahan-arahan untuk dalam tanda petik ya mengintimidasi, meneror, kemudian membuat demokrasi kita menjadi kurang sehat, pers dibungkam dan seterusnya. Saya kira sampai hari ini semuanya berjalan baik-baik saja, bahkan lebih leluasa ya. Tinggal bagaimana publik memanfaatkan kanal-kanal saluran demokrasi yang ada. MK juga berulang kali menelurkan kebijakan-kebijakan yang populis ya, yang sesuai dengan kehendak kita gitu. Jadi tinggal kita kuatkan bagaimana semua pihak memainkan peran-peran strategisnya sehingga tidak bertumpu pada satu momen, pada satu aktor, pada satu pihak saja seperti itu. Artinya ya kita jangan memberikan beban terlalu besar kepada PDIP saja, tapi juga kita nggak boleh membiarkan pers sendirian. Begitupun dengan MK, KPK dan seterusnya supaya apa? Peran yang terdistribusi ini membuat
kekuasaan pemerintah hari ini memang bisa terawasi dan keseimbangan kekuasaan bisa terjadi seperti itu. Oke, baik. Tapi ya kembali lagi seperti yang Mas Agung sempat katakan bahwa yang namanya politik sifatnya dinamis, apapun itu bagaimana seberapa besar koalisinya yang ada saat ini juga ya nanti bisa terjadi sebaliknya kah begitu. Tentu kita tunggu bagaimana dinamikanya di lapangan tentunya.